الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Kita semuanya masih senantiasa dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju hadir di rumah Allah. Sembari setelah kita beribadah kepada Allah, kita lanjutkan kemudian bertaklim, belajar bersama untuk bertafakuh fiddin. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, maka akan dimudahkan untuk memahami agama. Nah, kita hadir di majelis ini adalah dalam rangka untuk bertafakuh fiddin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya, serta orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan kelak kita semuanya yang hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan dimanapun panjenengan semuanya berada, mudah-mudahan kelak di yaumul hisab, di yaumul qiyamah, kita mendapatkan syafaatul utma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang adab ketika buang hajat. Nah, ini dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq ya. Kalau kemarin buku yang saya pakai adalah Minhajul Muslim, sekarang kita memakai Fikih Sunnah yang dikarang oleh Sayyid Sabiq. Nah, kita akan membahas tentang adab ketika buang hajat. Apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita perhatikan saat buang hajat. Nah, kita sebagai seorang muslim ini harus tahu, karena ini berkaitan dengan toharoh. Maka ini sangat penting. Jangan sampai kita asal-asalan dalam buang hajat, dalam toharoh kita, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan ketika kita dalam melaksanakan hajat itu kok ngawur, dalam artian misalnya nanti cara mensucikannya dan seterusnya, tidak tahu ilmunya. Nah, maka ini juga berbahaya. Oleh karena itu, pada malam hari ini mari bersama-sama kita kupas, kita pelajari bersama-sama apa saja sih adab
yang harus kita lakukan saat buang hajat. Yang pertama, saat buang hajat kita tidak boleh membawa sesuatu yang mengandung asma Allah. Jadi jamaah, kalau kita mau masuk kamar mandi, jangan sampai kita membawa sesuatu yang di situ ada asma Allah, ada tulisan-tulisan lafaz-lafaz Allah, ada ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai. Nah, saking husuknya misalnya, atau saking kepingin dianggap orang yang ahli membaca Al-Quran misalnya, ternyata ke kamar mandi bawa mushaf, bawa Al-Quran, gak kepingin lepas dari Al-Quran. Tidak seperti itu, ada aturannya. Jadi kalau kita masuk kamar mandi, ya gak boleh mau membawa potongan-potongan yang di situ ada asma Allah aja nggak boleh, apalagi membawa mushaf Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis di sana diterangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai cincin yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Namun setiap buang hajat kemudian ia tinggalkan cincin itu. Jadi kalau umpama panjenengan kebetulan memakai cincin misalnya, di situ ada tulisannya apa, lafaz-lafaz Allah misalnya. Nah, maka ketika masuk kamar mandi ya jangan dipakai, sebaiknya dilepas. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri dari manusia, khususnya ketika buang air besar, agar apa? Tidak terdengar suara atau tidak tercium baunya. Kalau kita buang air besar, ya jangan malah mendekat kepada manusia. Jadi harus tertutup. Agar apa? Agar tidak tercium baunya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membaca basmalah dan isti'adzah ketika hendak masuk WC. Ketika kita masuk, kaki mana dulu yang kita dahulukan jemaah? Kaki kiri, betul sekali. Dengan mengucapkan bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kaki kiri. Kalau keluar, kaki kanan. Ini adalah adab. Nah, kita sudah tahu. Maka pertanyaannya, sudahkah ini kita praktekkan? Nah, itu saja sekarang. Kemudian yang keempat adalah hendaknya kalau kita sedang buang hajat itu menghindari berbicara. Jangan sampai panjenengan saat di kamar mandi masih berkomunikasi dengan orang yang di luar kamar mandi. Misalnya komunikasi sama istrinya misalnya, sambil ngobrol, sambil mandi, sambil apa. Nah, gitu. Apalagi sekarang ini zaman yang ini tidak bisa lepas jauh-jauh dari ini, misalnya ke kamar mandi sambil telepon-teleponan, ya kan? Sambil telepon-teleponan di kamar mandi, ngobrol asik, padahal dia posisi sedang di kamar mandi, sedang buang air besar misalnya, sambil nelpon. Nah, ini kan berarti adabnya ditaruh di mana? Nah, seperti itu. Pun juga tidak boleh berzikir. Jadi jamaah, kalau di kamar mandi jangan sampai kita berzikir.
Ataupun juga saat misalnya di kamar mandi kebetulan adzan, piye ta? Dijawab enggak adanya? Ya jangan. Kalau masih di kamar mandi ya jangan dijawab adanya. Atau misalnya pas kita di kamar mandi ada orang ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum. Nah bagaimana? Apakah kita jawab Waalaikumsalam? Apakah begitu? Kita masih posisi di kamar mandi? Nah tentu tidak. Jangan sampai kita menjawab salam saat kita masih posisi ada di kamar mandi, ataupun menjawab adzan saat kita mendengar adzan. Nah ini lah, kalau bersin bagaimana? Kan kalau bersin itu sunahnya bagaimana jamaah sekalian? Membaca tasmid kan? Bagaimana kalimat tasmid itu? Ketika kita hajing, ketika kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengarkan ya yarhamuka, itu adalah bacaan tasmid. Nah, lalu bagaimana saat kita wahing di dalam kamar mandi? Apakah kita jawab alhamdulillah gitu? Berarti kan kita berzikir itu. Bagaimana coba? Cara jawabnya adalah di dalam hati saja. Hajim dalam hati kita alhamdulillah, tapi tidak diucapkan. Nah, itu kalau bersin. Nah, ini adalah adab yang keempat. Jadi menghindari berbicara saat di kamar mandi. Kemudian yang kelima, hendaklah memuliakan kiblat. Artinya apa? Tidak sejajar lurus atau membelakangi kiblat. Tapi kan kalau WC sekarang itu kan posisinya pas masuk WC seperti menghadap ke kiblat ya. Nah, iya. Tapi paling tidak kan harus diikhtiari, sudah tertutup gitu ya mudah-mudahan gitu ya. Ya, diusahakan sebisa mungkin kalau misalnya panjenengan besok mau mendesain rumah gitu ya, diusahakan ya jangan sampai membelakangi kiblat. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza jalasa ahadukum ala hajati fala yastaqbil al-qibla wa la yastadbirha." Apabila salah seorang di antara kamu duduk untuk buang hajat, maka janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ini adalah adab yang kelima. Kemudian yang keenam adalah mencari tempat yang lunak dan rendah agar terhindar dari air kencing atau najis. Nabi bersabda, "Idza bala ahadukum falyartadda li baulihi." Jika salah seorang dari kalian ingin buang air kecil, maka hendaklah mencari tempat yang baik untuk melakukan hal itu. Tapi kan kalau sekarang kita kencing kan nggak boleh sembarangan ya. Kalau dulu mungkin belum ada tempat-tempat khusus seperti sekarang. Sekarang WC-nya bagus-bagus, gitu kan. Dan yang terpenting nih, yang ketujuh, menghindari lubang. Nah, hati-hati nih jamaah, bagi panjenengan yang mungkin bepergian misalnya ya, terus jauh dari WC umum misalnya, jauh dari ponten, terpaksa jenengan kok kemudian kencing di alas-alas misalnya, di hutan-hutan. Jangan sampai jenengan ngencingi lubang atau bolongan-bolongan tanah itu kan ya, karena ini adalah larangan kata Nabi. Kenapa? Karena di situ ada larangan, sebab lubangan-lubangan itu berdiamnya jin kata Nabi. Nah, kita nggak tahu apakah yang kita kencingi itu rumahnya gitu kan. Wah, makanya tidak heran ketika kencing sembarangan tiba-tiba alat kelaminnya membesar misalnya ya, atau ada sesuatu yang terjadi padanya. Karena apa? Karena mengganggu rumah
makhluk tadi itu. Makanya nggak boleh kencing sembarangan, yaitu kemudian yang berikutnya, adab yang ke-8 adalah hendaknya menghindari buang hajat itu di tempat yang teduh, di jalanan atau tempat orang-orang berkumpul, misalnya tempat di mana orang jagongan duduk, ternyata malah dikencingi di situ. Wah, ini yang nggak bahaya ini seperti ini. Kata Nabi dalam hadisnya, ittaqul la'inain. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Jauhilah dua orang yang dilaknat oleh manusia. Kemudian para sahabat bertanya, qalu, siapa dua orang yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Kemudian kata beliau, yang pertama adalah orang yang buang air di jalan atau tempat manusia berteduh. Nah, saya kadang-kadang masih sering ya menjumpai di jalanan itu kan, ya di halte gitu ya. Masya Allah. Loh, kok jauh-jauh? Jangan jauh-jauh ya. Kalau di Tupen, di Gor itu aja loh ya. Itu masih ada bau pesing. Padahal itu di tempat duduk-duduk kan di situ kan. Lah ini berarti tidak menerapkan daripada adab buang hajat, dan ini termasuk adalah dua orang yang dilaknat kata Nabi. Jadi kalau kencing seperti itu, karena apa? Secara otomatis mengganggu apa jemaah? Ya, mengganggu kenyamanan ya, mengganggu kenyamanan seperti itu. Nah, yang berikutnya, hendaklah menghindari buang air kecil di tempat mandi. Nah, barangkali di antara panjenengan yang hadir ini kamar mandinya settingannya kayak kolam renang misalnya, sekali mandi langsung jebyur di situ gitu kan, ada ya sekarang seperti itu. Nah, hindari jamaah panjenengan buang air kecil di dalam situ. Atau misalnya biasanya kalau berenang misalnya ya, berenang kencing supaya nggak kelihatan aja terus kencing di situ, ya jangan. Kalau kita mau kencing ya ada tempatnya seperti itu. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi summa yatawadda fihi fa inna amatal waswasa minhu. Janganlah seseorang dari kalian itu buang air kecil di tempat pemandiannya, lalu ia berwudu di sana, karena keraguan-raguan itu atau was-was itu muncul dari tempat itu. Nanti akan muncul was-was namanya. Was-was itu keraguan-raguan dalam hati, itu namanya was-was. Dan hati-hati kalau hati kita terkena penyakit was-was ini, itu selalu digoda sama setan itu ya. Jadi misalnya sudah wudu, sudah 3 kali, aku mau wis 3 kali tak urung gitu kan, mesti was-was wae hati. Yakin jemaah, harus yakin. Tak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu kalau dalam satu kaidah usul fiqh di sana diterangkan terkait urusan kemamangan ini. Jadi kita harus yakin, jangan sampai syak, ada keraguan-raguan dalam hati kita. Maka syak itu juga termasuk membatalkan wudu nanti ketika kita punya syak. Misalnya contoh kasus gini, terkait batalnya wudu. Misalnya dia lupa, sudah wudu tapi dia lupa, saya tadi sudah batal apa belum ya? Nah gini, saya tadi sudah batal apa belum ya? Kalau kita yakin, oh belum, saya yakin saya belum batal kan, maka nggak batal wudunya. Tapi kalau sudah mamang, ragu-ragu, nah sebaiknya ya sudah tinggalkan, wudu lebih baik.
Itu kalau kita ragu-ragu. Makanya ada kaidah da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dalam kaidah usul fiqh demikian. Kemudian yang ke-10 ini, jangan buang air kecil sambil berdiri. Nah, ini ya. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan etika dan adat istiadat. Kenapa jamaah kok kita dilarang kencing sambil berdiri itu? Karena hal itu juga bisa menimbulkan percikan-percikan dari air kencing. Dan apa? Itu dikhawatirkan, maka seseorang boleh buang air kecil sambil berdiri itu jika tidak ada kekhawatiran. Nah, ada kekhawatiran ya jangan. Tapi sekarang banyak ya settingan masjid-masjid itu ada disediakan ya kencing berdiri ya, kencingnya berdiri dengan ya kloset agak di atas. Nah kalau seperti itu gimana? Berarti tidak ada kekhawatiran untuk muncratnya air kencing tadi itu ke anggota badan kita. Berarti itu nggak masalah. Iya. Nggak muncrat. Kalau nggak khawatir muncrat nggak masalah. Yang dikhawatirkan itu adalah kalau misalnya kita di kamar mandi yang tidak ada settingan seperti itu, kemudian kita kencingnya sambil berdiri gitu kan. Nah kalau semprotannya banter, ibarat keran gitu loh jamaah ya. Kalau kita keran mengalir ke tanah itu, kalau jangan perhatikan itu pasti ada cipratannya itu ada kan ke dalam baju kita. Nah, sama dengan kencing itu. Nah, apalagi masalah kencing ini harus sangat-sangat berhati-hati ini jamaah. Jangan sampai kita nanti disiksa di alam kubur gara-gara ini toharo ini. Kan ada ceritanya itu ya yang sering disampaikan oleh para dai, para kiai, para ustadz, bahwa ada saat dikisahkan saat Nabi jalan-jalan mendengar mayit yang sedang disiksa, yaitu gara-gara kencingnya tidak tuntas seperti itu. Kemudian yang ke-11 adalah bersuci setelah buang air dengan apa? Dengan batu. Nah ini kalau zaman dulu ya, dengan batu atau benda yang sejenis benda padat yang suci dan bisa menghilangkan najis. Nah kalau sekarang ya sudah nggak pakai batu lagi ya, sudah pakai air kita. Nah, tapi kalau yang pernah naik pesawat ada nggak ya di sini? Pak Haji? Kondisi toilet di kapal terbang atau pesawat terbang berapa? Oh, ada toilet mengalir, ada itu subasa ya. Oh ya. Nah, berarti air itu sudah mudah didapat gitu ya. Oh ya. Mudah didapat. Tapi kalau dulu itu kan mungkin ya jarang gitu ya, makanya pakai batu. Itu yang ke-11. Nah yang ke-12, hendaklah tidak cebok memakai tangan kanan jemaah sekalian. Jangan sampai kita cebok tangan kanan kita yang kita pakai ya, tapi tangan kiri yang kita pakai bersihkan. Jangan tangan kanan ya ini ya. Kadang-kadang ini sepele ya jemaah ya, tapi kita kadang-kadang lupa praktekannya. Sepenting bersuci gitu, padahal ada adab-adabnya di situ. Nah, yang ke-13, setelah tangan kita tadi kita gunakan untuk cebok tadi, maka menggosok tangan dengan tanah usai bersuci. Nah sekarang ya susah toh, misalnya kita sudah di kamar mandi cebok ngelek tanah nanti ya, tidak dengan tanah, berarti dengan apa jemaah sekalian? Dengan sabun, agar apa? Tidak bau. Sekarang kan sudah banyak macam-macam sabun itu ya, ada sabun cuci tangan, ada
penghilang bau banyak sekali sekarang di zaman yang sangat modern ini. Jadi habis BAB atau BAK cuci tangan itu pakai sabun. Nah, gitu. Kenapa demikian? Maka salah satu hikmahnya gitu ya, di kondisi kita saat ini pandemi, kenapa harus sering cuci tangan pakai sabun dan seterusnya itu kan ya. Nah, salah satunya agar kuman-kuman yang ada di tangan ini mati gitu. Makanya orang kalau sering toharonya bagus, terus sering berwudu minimal saat sholat 5 waktu, insya Allah terhindar dari kuman-kuman itu. Karena ya kita akan berkumur, istinsyak, cuci tangan, semuanya kita lakukan. Nah, insya Allah dengan begitu bisa terhindar. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ke-14, menyiram kemaluan dan celana pakaian dengan air setelah buang air kecil. Loh, kok gimana Tat? Wong masa kita habis PAK misalnya, habis kencing, kemudian sunahnya ini nyiprati air ke celana kita. Tujuannya apa? Agar tidak timbul rasa sak gitu tadi loh. Kadang-kadang kan gini, saat kita habis-habis cebok ya, kemudian langsung kita gunakan celana dalam kita misalnya, ternyata kita lihat kok basah ya, akhirnya hati menjadi mamang, ini air kencing apa ini sisa air, jadi gitu kan ya. Nah, makanya ajaran Nabi biar sak itu tidak muncul, ciprati air. Oh, air tadi ini. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, tapi tetap kita harus berhati-hati ini terkait ini. Ya. Kalau belum tuntas jangan keluar dulu. Itu tuntaskan sampai tuntas setuntas-tuntasnya. Karena nyuwun sewu, saya sendiri kadang-kadang butuh berlatih dalam hal itu. Apalagi misalnya kita terburu-buru gitu ya kencingnya, belum tuntas. Maka suatu keadaan seperti itu kalau belum tuntas, kemudian terus kita pakai sholat, kita pakai ruku, kita pakai sujud, kadang-kadang kayak ada yang keluar ya. Nah, gitu kan ya. Kok kayak ada yang keluar ini? Duh, ini air kencing apa-apa. Begitu kita buka saat sholat, duh iya. Nah, gitu. Nah, hal seperti ini jamaah yang kata Nabi disiksa gara-gara ini, gara-gara kencingnya tidak tuntas. Itu kan dikisahkan dari Nabi itu, yang sampai Nabi kemudian memutus itu loh, pelapah kurma gitu ya, dipoklek dari dua terus ditancapkan supaya meringankan siksanya kata Nabi. Makanya itu hadis atau dalil yang menerangkan kalau berziarah itu disunahkan membawa bunga-bunga, karena bunga-bunga itu yang nanti selama bunga itu masih masih segar, maka itu akan memintakan istighfar kepada si mayit yang ada di dalam kubur itu. Nggih. Ya. Nggih, boleh itu juga bisa, Pak. Dehem. Nah, itu akan menekan, ibarat keran gitu loh, Pak ya. Kan enggak tuntas. Kadang-kadang ibaratnya masih ada sisanya di sini. Kalau tidak kita dehemkan, atau ya dibuat kayak gerakan sujud ruku, enggak masalah. Biasa yang jenengan yang paham dengan kondisi. Iya. Boleh Pak, monggo. Asalkan betul-betul tuntas. Iya.
Iya. Banyak banyak cara menurut jenengan mana yang iya yang paham yang bersangkutan. Dipeleret-peleret, iya, dipeleret. Iya, ya, nggak apa-apa Pak, nggak usah malu, bertanya aja. Kalau urusan toharo itu tidak ada istilah ngeres, nggak ada ya. Pokoknya kita paham betul. Iya, resikonya tinggi. Ya itu tadi, ini ibarat kemaluan ya. Mohon maaf, bisa diperhatikan. Ini misalnya ibarat kemaluan kita ya. Kita peleretin, dipeleret-peleret, dipijetin, dikeluarin saat apa namanya? Saat kencing itu. Nah, gini kan? Nah, dipeleret-peleret sampai betul-betul kita sudah tuntas. Keluar pulang, nah ganti. Nah itu akibatnya apa gimana? Kalau itu kita apa diam-diamkan, loh kan ya iman sholat kita. Nah biar jenengan tidak seperti itu, maka mari tuntaskan. Nah caranya bagaimana? Yaitu tadi loh, tidak usah takut terlambat sholat berjamaah. Lebih baik masbuk panjenengan daripada panjenengan seperti itu. Tuntaskan dulu pokoknya urusan toharonya. Nah, itu. Nggih. Oh, refleks itu ya. Wow, gitu ya. Berapa menit? 1 menit. Ya. Kalau refleks, ya nggak masalah Pak Haji. Ya, nggak masalah. Ya, karena sudah terbiasa menyebut lafaz-lafaz berzikir gitu ya. Jadi sampai nggak kerasa kita posisi ada di mana gitu ya. Posisi ada di kamar mandi, lagi gitu kan ya. Nah, kita kesakitan kemudian terus menyebut ingat. Pas gelegean bilang alhamdulillah di kamar mandi. Ya kalau memang seperti itu nggak sengaja ya nggak masalah. Tapi kalau sudah tahu di kamar mandi ya di stop jangan. Kalau wahing tadi bisa mengucapkan hamdalahnya di dalam hati. Ya gitu nggih Pak Haji. Jadi kalau nggak sengaja ya nggak masalah. Nah gitu. Ini ya. Nah, sekali lagi menyiram kemaluan ke celana kita dengan air. Nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah 1 cipuk disiram kan gini wah jadi kafir nanti ya enggak. Ya cukup diambil secukupnya, diceripatkan ke dalam gitu kan. Nah, jadi kita ini nggak was-was. Ini air kencing bekas saya tadi apa cipratan air. Akhirnya air tadi kan tak ciprati. Nah, kalau kita tahu itu yang keluar air kencing kita ya batal. Iya. Kalau jenengan apa namanya ragu sebaiknya ganti. Turun terus ya kencingnya ya nggak bisa tuntas. Nah ya batuk yang dalam gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari apa namanya ini ya, karena ini sangat apa namanya menyusahkan kita. Kalau ibaratnya ini ayang-ayangan ya bahasanya ya, dikit-dikit kencing itu juga apa namanya berat bagi kita gitu ya. Ya
Itu kalau ragu-ragu, makanya nggak boleh ragu-ragu itu. Tak ma yaribuk ila mala yaribuk, itu kaidah usul fikihnya urusan tadi. Tapi kalau memang betul-betul sudah yakin bahwa yang keluar tadi itu adalah air kencing, ya sudah batalin saja, karena itu adalah termasuk membatalkan wudhu. Dan kalau wudhu sudah batal, ya berarti sholat ya harus batal. Nanti kita lanjut setelah wudhu lagi, setelah kita ganti celana, kemudian kita sholat. Seperti itu. Yang terakhir adalah adab yang ke-15 adalah kalau kita keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Jadi kebalikan saat kita masuk masjid. Kalau kita mau masuk masjid, kaki kanan terlebih dahulu, kalau keluar kaki kiri. Tapi kalau masuk ke WC, maka kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Dengan mengucapkan apa? Yang paling singkat itu ada ghufranak. Itu ada ghufranaka. Ghufranaka, itu aja. Atau doa yang sering masyhur, yang sudah masyhur, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ini yang sering dihafalkan oleh anak-anak ini. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Dan yang paling singkat yaitu tadi ghufranaka. Nah, itu dengan kita keluar mendahulukan kaki kiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan adab-adab saat buang hajat ini, kita praktekkan lebih-lebih tadi saat buang air kecil tadi loh ya, saat kencing, saat BAB, kita betul-betul tuntas sehingga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya, bermanfaat buat diri saya pribadi, wabil khusus dan kepada panjenengan semuanya yang hadir dan mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.